Halo guys, ketemu lagi. Kali ini kita akan setting dipsi untuk ATS 80 kVA. Dipsi ini menggunakan model 6020 MK2. Ini ada tertera ya. Ini 6020 MK2. Oke. Nah, di sini dioperasikan secara manual dan auto lewat selektor ataupun lewat di sini sendiri. Sebelum di sini dioperasikan, yang wajib kita setting adalah tanggal, CT, dan cooling down. Untuk merubah CT itu ada di menu 626. Nah, caranya begini. Tombol stop merah ini kita tekan bareng dengan auto. Oke, ya kan? Ini udah di 101. Nah, settingan CT itu ada di 626. Berarti ini harus di 626 dengan naikkan atau turunkan sampai di 600. Nih sudah 601. Sekarang kita mau cari 626. Ini angka tambah ini kita tekan 626. 620, 623, 24, 25 dan 26. Nah, di sini tertera 220 ampere. CT yang terpasang adalah 200 ampere per 5. Jadi ini kita rubah menjadi 200. Tekan auto ini, nggak kedip. Nah, kemudian kita turunkan. Tekan tanda tangan ini sampai 200. Oke. Lalu kita tekan lagi yang tanda centang ini, auto. Nah, setelah itu kita setting tanggal. Tanggal itu ada di nomor seri 1100. Coba kita lihat dulu. 1100, ini di 900, 1000. Nah, ini sudah 1000. Kita tekan ini 1 menit sampai 1000. 1101. Nah, ini untuk settingan tanggal, jam. Sekarang adalah jam 17.00. Sekarang tuh 16.59. Sorry. Ini kita tekan dulu. Nah, kita nambah 59. Oke, baru nih. Kemudian kita setting lagi jam tanggal. Sekarang tanggal 17. Tambah tanggal 17. Oke. Kemudian bulan, sekarang bulan 1. Oke lagi. Lalu tahun 2002. Oke. Nah. Udah. Kemudian kita setting cooling down. Cooling down itu ada di seri 511. Ini 511. Nah, ini cooling down-nya 20 second. Kita naikkan menjadi 25 atau 30. 25 aja dulu ya. Oke. Nah,
Jika udah di setting semua, untuk escape-nya atau kembalinya kita tekan ini 2 detik. Oke, oh sorry. Nah, ini program Predis Percept di sini. Kemudian dalaman dari ATS ini ada MCCB Torres 160 ampere. Ya, ini inputan PLN. Ini sama 160 ampere. Inputan genset. CT-nya 200. Terus outgoing-nya menggunakan EJC 160 ampere. Ya. Ini menggunakan power supply atau charging. Ini berfungsi untuk menyalakan dipsi ataupun sebagai cas ke aki genset ketika genset tidak running. Oke, kita simulasikan secara manual terlebih dahulu. Kita buat sekarang seolah-olah PLN nyala. Nah, selektor kita lakukan ke manual. Terus bekerja. Lalu kita tekan tombol on. Off. Ini posisi manual. Nah, autonya kita ke selektor. Lalu kita sudah tentukan, berarti pengatas ini bekerja secara auto tanpa operator. Nah, kemudian untuk mengaktifkan ini gimana? Nah, untuk mengaktifkan ini, untuk running genset itu bisa manual ini atau auto di sini. Manual untuk menyalakan gensetnya adalah ini. Sekarang kita coba di auto ya, di manual dulu. Kita buat seolah-olah PLN blackout. Nah, mati. Biasanya nggak running karena dia posisi di manual. Nah, untuk runningnya adalah tekan ini. Nah, running. Terus power masuk. Nah, ini power masuk nih. Nah, secara otomatis dia masuk. Sekarang kita lakukan simulasi PLN on lagi. Ini power masuk PLN. Dia nggak akan pindah karena posisinya adalah di manual. Ya. Sekarang coba kita lakukan secara auto. Oke, kita matikan dulu. Nah, bisa kita matikan. Kalau mati, genset. Sekarang kita ke auto. Nah, ini lampu nyala. Mau masuk? Nah, ini ketika posisi ini auto, genset akan running secara auto. Kalau segininya pun secara auto. Kita simulasikan dengan tiba-tiba PLN menyala kembali. Semua setir dengan auto. Pindah ke ini, tapi indikator di sini PLN belum mati karena dia masih cooling down sampai 25 second yang kita buat tadi. Kita tunggu dulu sampai waktu cooling downnya habis.
Oke, power mati. Nah, aman. Ini power dari PLN. Sekarang kita buat PLN mati. Nah, kita akan manggil. Kemudian kalau sudah running, power masuk. Nih, power masuk. Nah. Oke. Ini power sudah pindah ke genset. Sekarang kita buat seolah-olah PLN nyala kembali, tapi hanya sesaat. Oke, coba kita nyalakan PLN. Nih, nyala nih PLN. Nah, power masuk. Ini pindah, tapi masih calling down, PLN mati lagi. Ini PLN mati lagi tiba-tiba. Nah, genset tidak berhenti karena ada waktu calling down selama 25 detik. Ya. Ini menggunakan PM 2000 seri milik Schneider Electric. Ya, ini kan tadi video singkat cara setting, cara operasional